Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Salam sejahtera untuk kita semua, terutama kepada dosen yang saya hormati. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih terjaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akan mempresentasikan isi dari makalah ini yang berjudul Perbedaan Mikroorganisme, Bakteri, Jamur, dan Virus untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah mikrobiologi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yayu SSI MSI oleh kelas 1B kelompok 5. Sebelum memasuki sesi presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, ada Sonia Octavia Gultom sebagai presentator kedua. Yang kedua, ada Khairunisa Siregar sebagai presentator ketiga. Yang ketiga, ada Raudatun Arfa sebagai presentator keempat. Dan yang keempat, ada Aditya Auzan Lubis sebagai presentator kelima. Yang kelima, ada Mirdana Zultamina Sution sebagai moderator sekaligus presentator pertama. Yang keenam, ada Zahra R sebagai editor video dari makalah. Yang ketujuh, ada Rian Navitasari sebagai presentator keenam. Selanjutnya, pemaparan materi akan saya sampaikan sebagai presentator pertama. Latar belakang. Mikrobiologi adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Objek kajiannya biasanya adalah semua makhluk hidup yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya bakteri, fungi, alga mikroskopik, dan protozoa. Virus sering juga dimasukkan walaupun sebenarnya tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai makhluk hidup. Mikrobiologi dimulai sejak ditemukannya mikroskop dan menjadi bidang yang sangat penting dalam biologi setelah Louis Pasteur dapat menjelaskan proses fermentasi anggur dan membuat serum rabies. Virus. Virus adalah parasit intraseluler obligat dan ukurannya 20-200 nanometer. Bentuk dan komposisi kimianya bervariasi tetapi hanya mengandung RNA or DNA. Partikelnya secara utuh disebut virion, yang terdiri dari kapsid yang dapat terbungkus oleh sebuah glikoprotein atau membran lipid. Virus resisten terhadap antibiotik. Struktur dan anatomi virus. Virus merupakan organisme subseluler yang karena ukurannya sangat kecil hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ukurannya lebih kecil daripada bakteri sehingga virus tidak dapat disaring dengan penyaring bakteri. Virus terkecil berdiameter hanya 20 nanometer atau lebih kecil daripada ribosom. Sedangkan virus terbesar sekalipun sukar dilihat dengan mikroskop cahaya. Parasitisme virus. Jika bakteriofag menginfeksikan genomnya ke dalam sel inang, maka virus hewan diselubungi oleh endositis atau jika terbungkus membran menyatu dengan plasma inang dan melepaskan inti nukleoproteinnya ke dalam sel. Siklus litik dalam virologi merupakan salah satu siklus reproduksi atau virus selain siklus lysogenis. Lisogenik, siklus litik dianggap sebagai cara reproduksi virus yang utama karena menyangkut penghancuran sel inangnya. Yang kedua, siklus lisogenik. Siklus lisogenik dalam virologi merupakan siklus reproduksi virus selain siklus litik. Tahapan dari siklus ini hampir sama dengan siklus litik. Perbedaannya yaitu sel inangnya tidak hancur tetapi disisipi oleh asam nukleat dari virus. Tahap penyisipan tersebut kemudian membentuk provirus. HIV termasuk salah satu retrovirus yang secara khusus menyerang sel darah putih. Retrovirus adalah virus ARN hewan yang mempunyai tahapan ADN. Virus tersebut mempunyai satu enzim, yaitu enzim transkriptase balik yang mengubah rantai tunggal ARN sebagai cetakan menjadi rantai ganda kopian ADN. 2. Virus herpes.
Virus herpes merupakan virus ADN dengan rantai ganda yang kemudian disalin menjadi mARN. Ketiga, virus influenza. Siklus replikasi virus influenza hampir sama dengan siklus replikasi virus herpes. Hanya saja pada virus influenza materi genetiknya berupa rantai tunggal ARN yang kemudian mengalami replikasi menjadi mARN. Yang keempat, paramisovirus. Paramisovirus adalah semacam virus ARN yang selanjutnya mengalami replikasi menjadi mARN. Paramisovirus merupakan penyebab penyakit campak dan gondok. Peranan virus dalam kehidupan. Beberapa virus ada yang dapat dimanfaatkan dalam rekombinasi genetika melalui terapi gen jahat atau penyebab infeksi yang terdapat dalam virus juga menjadi gen baik atau penyembuh. Baru-baru ini David Sandres, seorang profesor biologi pada Purdue School of Science, telah menemukan cara pemanfaatan virus dalam dunia kesehatan. Bakteri. Pengertian bakteri. Bakteri pertama kali ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1674 dengan menggunakan mikroskop buatannya sendiri. Istilah bakterium kemudian diperkenalkan oleh Ehrenberg pada tahun 1828, diambil dari kata Yunani bakfiu yang memiliki arti small stick. Bakteri dari kata Latin bakteri atau zamak bakteria adalah kelompok terbanyak dari organisme hidup. Ciri-ciri bakteri. Bakteri memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan makhluk hidup lain, yaitu 1. Organisme multiseluler, 2. Prokariot atau tidak memiliki membran inti sel, 3. Umumnya tidak memiliki klorofil, 4. Memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikroba, umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. 5. Memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. 6. Hidup bebas atau parasit. 7. Yang hidup di lingkungan ekstrim seperti pada air panas, kawah, atau gambut dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. 8. Yang hidupnya kosmopolit di berbagai lingkungan dinding selnya mengandung peptidoglikan. Struktur bakteri. Struktur bakteri terbagi menjadi dua, yaitu struktur dasar atau dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri, meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. 2. Struktur tambahan, atau dimiliki oleh jenis bakteri tertentu, meliputi kapsul, flagellum, pilus, fimbria, klorosom, vakuola, gas, dan endosperma. Bentuk-bentuk bakteri. Bentuk dasar bakteri terdiri atas bentuk bulat atau kokus, batang atau basil, dan spiral atau spirilia. Berbagai macam bakteri. Bakteri kokus. Monokokus yaitu berupa sel bakteri kokus tunggal. Diplococcus yaitu 2 sel bakteri kokus berdempetan. Dan Tetrococcus yaitu 4 sel bakteri kokus berdempetan berbentuk segi 4. Bakteri basil. Monobasil yaitu berupa sel bakteri basil tunggal, diplobasil yaitu berupa 2 sel bakteri basil berdempetan, sitropobasil yaitu beberapa sel bakteri hasil berdempetan membentuk rantai, dan bakteri spirilia. Alat gerak bakteri. Alat gerak pada bakteri merupakan flagellum atau bulu cambuk, adalah struktur terbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Flagellum memungkinkan bakteri bergerak menuju kondisi lingkungan yang menguntungkan dan menghindar dari lingkungan yang merugikan bagi kehidupannya. Fase-fase pertumbuhan bakteri. Fase pertumbuhan bakteri adalah sebagai berikut. 1. Fase lak adalah fase di mana bakteri beradaptasi dengan lingkungannya dan mulai bertambah sedikit demi sedikit. Yang kedua, fase logaritmik adalah fase di mana pembiakan bakteri berlangsung paling cepat. Jika ingin mengadakan piaraan yang cepat tumbuh, maka bakteri dalam fase ini baik sekali untuk dijadikan inokulum. Yang ketiga, fase stasioner adalah fase di mana jumlah bakteri yang berkembang biak sama dengan jumlah bakteri yang mengalami kematian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan pada bakteri mempunyai arti perbanyakan sel dan peningkatan ukuran populasi. Faktor-faktor yang mempunyai pertumbuhan bakteri atau kondisi untuk pertumbuhan optimum adalah 1. Suhu. Suhu dapat mempengaruhi mikroba dalam 2 cara. 2. Derajat keasaman atau pH. Setiap organisme memiliki kisaran pH masing-masing dan memiliki pH optimum yang berbeda-beda. Kebanyakan mikroorganisme dapat tumbuh pada kisaran pH 8,0 sampai 8,0
dan nilai pH di luar kisaran 2,0 sampai 10,0 biasanya bersifat merusak. 3. Konsentrasi gram. 4. Sumber nutrisi. 5. Zat-zat sisa metabolisme. 6. Zat kimia. Peranan bakteri dalam kehidupan. A. Bakteri pengurai. Bakteri saprofit menggunakan tumbuhan atau hewan yang mati serta sisa atau kotoran organisme. Bakteri tersebut menguraikan protein, karbohidrat, dan senyawa organik lain menjadi CO2, gas amoniak, dan senyawa-senyawa lain yang lebih sederhana. B. Bakteri nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi adalah bakteri-bakteri tertentu yang mampu menyusun senyawa nitrat dan amoniak yang berlangsung secara aerob di dalam tanah. C. Bakteri nitrogen. Bakteri nitrogen adalah bakteri yang mampu mengikat nitrogen bebas dari udara dan mengubahnya menjadi senyawa yang dapat diserap oleh tumbuhan. Karena kemampuannya mengikat nitrogen di udara, bakteri-bakteri tersebut berpengaruh terhadap nilai ekonomi tanah pertanian. D. Bakteri usus. Bakteri Eubacteria E. coli hidup di kolon atau usus besar manusia, berfungsi untuk membantu membusukkan sisa pencernaan, juga menghasilkan vitamin B12 dan vitamin K yang penting dalam proses pembekuan darah. Jamur mikroskopis. 1. Ukuran dan bentuk tubuh. Jamur ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Namun sebagian besar multiseluler. Jamur yang uniseluler berukuran mikroskopik. Jamur multiseluler berukuran mikroskopik dan makroskopik. 2. Struktur dan fungsi tubuh. Jamur adalah organisme eukariot dengan dinding sel yang tersusun dari kitin. Jamur tidak memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. 3. Cara hidup. Jamur hidup menyerap zat organik dari lingkungannya. Sebelum diserap, akan terurai menjadi zat organik sederhana oleh enzim jamur. 4. Habitat. Jamur hidup pada lingkungan yang beragam, berada di darat dan di tempat-tempat yang lembab. Banyak pula yang hidup pada organisme atau sisa-sisa organisme di laut atau di air tawar. Jadi kesimpulan dari makalah ini yaitu mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme disebut juga organisme mikroskopik. Mikroorganisme seringkali bersel tunggal atau uniseluler maupun bersel banyak dan bisa disebut dengan multiseluler. Namun, beberapa protista bersel tunggal masih terlihat oleh mata telanjang dan ada beberapa spesies multisel tidak terlihat oleh mata telanjang. Baik, sekian dari presentasi kami. Saya sebagai moderator atau perwakilan dari kelompok ini memohon maaf bila terjadi kesalahan dalam penyampaian presentasi kami.